Assalamualaikum Bu Ustazah Assalamualaikum Dian. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Waalaikumsalam. Dian. Saya baru sebentar nih diwawancarai oleh Ustaz Hakim nih Ustaz Dian. Ya, 2 jam. Masya Allah. Ustaz, saya kayaknya nggak banyak nih, karena Ustaz udah hebat loh, udah banyak sekali ininya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Iya, Karim. Ustaz. Oh, Masya Allah. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Eh, Ustaz. Ustaz kan ini juga ya, PP juga Ustaz ya. CPP Ustaz ya. Apa, pelatih guru penggerak. Enggak Bu, Ustaz kemarin baru selesai sertifikasi Bu. Baru ujian sertifikasi. Oh, UKIN-nya. Iya, udah UP, udah semuanya mungkin udah tinggal menunggu hasil lagi Bu. Ya, Oh, telah menunggu iya. hasil Ustaz ya. Ustaz jadi kepala sekolah di Askia udah cukup lama Ustaz ya? Baru mulai tahun 2000-an, Bu, waktu pandemi sedang marak-maraknya dan persoalan sekolah Oh. itu sangat memuncaknya, Ustadz diamanahkan sebagai kepala sekolah, Bu. Ya. Sebelumnya di mana Ustaz? Askia 1? Sebelumnya Ustadz di Askia 1 sebagai guru kelas dan juga sebagai guru BAI, Bu. Ya. Dulu Ustadz lebih dimanahkan sebagai guru kelas di kelas 1, Bu. Oh gitu, Ustaznya banyak cerita Ustaz ya, karena punya banyak stok PAI. Wah, luar biasa, Bu. Apalagi waktu pandemi Masya kemarin, Allah. luar biasa tantangan yang kita hadapi. Iya, Sama semua sekolah nih Bu ya, tantangan luar biasa, terutama tingkat kepercayaan Masya orang tua yang Allah. sangat menurun ketika itu drastis ya. Ya butuh Jadi tenaga eh, ekstra juga yang menghadapi ketika itu Bu. Kita baru jadi kepala sekolah. lewat rumah Ya, ya, kita harus menarik ya anak-anak nengok ya kita luar biasa Bu. dalam Ya, keadaan online. biasanya sebelum pandemi itu kepercayaan, penghargaan orang tua cukup luar biasa kan. Waktu pandemi itu turun. Itu yang Mm-mm. kita hadapi sebagai kepala sekolah ketika itu. Nah, Ya, eh, target-target bagaimana Ustadz? Itu kan memang tantangan Ustadz. Jadi waktu 2020 itu kan pertama dibuat secara daring ya. Eh, iya Bu. dan itu full lagi daringnya Ustadz ya. Semua Full daring Bu. dalam keadaan daring. Kita Eh, belum pernah itu mencoba daring selama koordinasi itu. dan kebijakannya seperti apa tuh Ustadz ketika melihat capaian-capaian anak-anak di semester pertama, itu apa yang Ustadz perbuat pertama lakukan? Pertama yang kita lakukan, Bu, itu tuh menguatkan barisan di teman-temannya. Kita menguatkan kebersamaan kita dengan teman-teman dan juga menguatkan kemampuan kapasitas kita sebagai guru, baik dari peningkatan IT ketika itu ya, Bu ya. Yang awalnya kita belum pernah Zoom, belum pernah menggunakan Mm-mm. kegiatan dunia maya seperti itu. Mm-mm. Hari itu kita dituntut seperti itu, maka kita Mm-mm. langsung berjuang bersama-sama. Alhamdulillah kita tidak sendirian ya Bu ya. Karena kita di Askia ini ada beberapa SD, kita selalu koordinasi, Ya. kita selalu komunikasi, dan itu ada di bawah bimbingan Direktur Pendidikan Penjamin Mutu, kita selalu diskusikan itu. Jadi alhamdulillah di antara teman-teman kita tidak Mm-mm. semuanya yang tidak ahli dalam IT, Bu ya. Ada beberapa orang teman kita juga yang punya ahli dalam IT. Itu kita maksimalkan sebagai tutor sebaya ketika itu untuk menampingi Ya. guru-guru yang belum mahir dalam penggunaan IT. Mm-mm. Alhamdulillah sedikit demi sedikit tantangan-tantangan kita hadapi waktu pandemi itu bisa kita atasi dengan sebaiknya. Tapi yang paling menyita waktu kita sebagai kepala sekolah ketika itu adalah mengembalikan kepercayaan orang tua kita kepada sekolah kembali itu. Karena orang tua kita yakini ketika itu semuanya kita dalam punya masalah kan itu. Orang tua Ya. bermasalah, kita di sekolah juga punya masalah, anak-anak juga punya masalah, Mm-mm. dan kita pun juga menghadapi situasi yang memang sulit ketika itu kan itu. Tapi alhamdulillah Mm-mm. dengan kebersamaan kita dengan tim, dengan teman-teman, itu semua bisa berangsur-angsur kita atasi dan kepercayaan orang tua mulai berangsur-angsur pulih dengan sendirinya. Ya, yang jelas komunikasi Mm-mm. kita dengan komite, dengan forum kelas itu kita kuatkan ketika itu, Bu, untuk waktu pandemi itu. Mm. Ada nggak Ustadz yang misalnya pendidik atau PTK itu merasa apa namanya
ya terkejut lah gitu kan dengan kondisi seperti itu. Terkejutnya gini sampai kemudian resign gitu. Kalau terkejut memang, Bu. Jangankan ketika kita guru dengan kita itu pun juga terkejut, kita sebagai kepala sekolah dihadapin kondisi itu sangat terkejut sekali, Bu ya. Apalagi Hmm. dengan kepercayaan orang tua yang ketika itu sangat menurun sekali kepada kita Ya, sekolah, kita baru diangkat menjadi kepala sekolah, tantangan cukup luar biasa yang kita hadapi saat itu. Masya Itu Allah. yang pasti kan ya, Bu ya. Tapi Mm-mm. yang resign, yang minta resign, alhamdulillah tidak ada. Karena teman-teman kita Oh, selalu kita kuatkan, terutama kita kan dibekali juga dengan kegiatan pembinaan ruh ke kanan kita. Alhamdulillah itu juga mm-mm, cukup bermanfaat mm-mm. untuk keteguhan jiwa dari teman-teman kita tersebut. Nah, dan yang jelas, apapun kendala-kendala teman-teman kita, itu kita selalu diskusikan. Ajang diskusi Alhamdulillah. selalu kita buka, dan apalagi kita rutinkan setiap sekali seminggu itu adalah ajang evaluasi kita, membahas kegiatan-kegiatan satu minggu, dan mengevaluasi dan juga merancang apa-apa saja yang akan kita rencanakan satu minggu ke depan bersama guru-guru. Hmm. Itu dilakukan tetap online. Waktu itu, Bu, kita kan diminta oleh yayasan kan tetap hadir di sekolah. Ya, anak-anak Oh, tidak hadir guru-guru di tetap sekolah, hadir ya? guru-guru hadir di sekolah. Ya, walaupun pandemi waktu itu kita tetap hadir di sekolah. Eh, Bergantian atau keseluruhan? Bergantian atau bagaimana? Keseluruhan, Bu, keseluruhan. Oh, tetap Walaupun keseluruhan. dari institusi dinas itu ada pergantian, tapi kita di Askia, kita seluruh guru-guru hadir. Oh, Walaupun tetap kebijakan menjaga tetap jarak. hadir ya? Ya, Menjaga hadir. tetap ya? Oh, Ya. alhamdulillah. Oh, begitu. Berarti tidak Sehingga komunikasi kita ketika ada kendala itu cepat kita teratasi. Karena kita tetap berada di satu sekolah juga kan itu. Ya. Hmm. Kemudian kan awal-awal memang kan semua masa-masa transisi untuk memakai pembelajaran dengan daring, IT ya Ustaz ya. Berarti di semester itu kalau 2020 kami teringatnya di bulan April ya, terakhir mau pembagian rapor ya, di Ya. sekitar 17 April, 18 April itu mulai di eh, apa eh, ada apa namanya? Ada seruan untuk tidak Terus masuk ya. kelas. Ya. Nah, itu kan di mau pembagian rapor tuh, Ustaz. Berarti ujian dan sebagainya macamnya itu apakah ada kebijakan udah kalau gitu kita misalnya hafalannya segini aja. Nih pelajarnya seperti ini aja. Itu bagaimana Ustaz? Ini kan terkait dengan Kalau guru-guru karena. Ya, kalau untuk kebijakan yang kita buat tuh tetap ada, Ibu ya. Karena melihat kondisi yang berubah cepat itu, mau tidak mau tuh kita harus membuat sebuah kebijakan juga. Pertama, pembelajaran harus tetap berjalan kan itu. Kegiatan tetap berjalan, eh, dan kita alhamdulillah untuk dari yayasan ini sangat memfasilitasi kita ya, bagaimana ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sarana-sarana yang untuk menguatkan ini itu selalu difasilitasi oleh yayasan. Dengan pelatihan Zoom, dengan penggunaan media-media lain, dan komite pun, orang tua pun, itu juga mendukung ya, Bu. Sangat membantu kita juga. Alhamdulillah. Ya, sangat membantu kita, dan mereka memberikan, karena ada orang tua kita yang ahli sebenarnya kan, itu mereka juga melakukan pendampingan terhadap kita sekolah. Ya, itu, Bu. Hmm. Alhamdulillah. Penerimaan rekrutmen guru, Ustadz. Ya, Bu. Ya, rekrutmen guru itu ada MOU untuk misalnya apakah memang diharuskan yang sudah beraktivitas tarbiyah saja atau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Ya, jika ada Untuk kebutuhan. rekrutmen guru itu kan berdasarkan kebutuhan dari sekolah, Ibu ya. Kita mengajukan kepada yayasan tentang kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu yayasan melakukan semacam penjaringan dari tenaga-tenaga yang masuk, berdasarkan penjaringan dari yayasan, setelah dilakukan tes segala macamnya, lalu nanti baru diitukan kepada kita sekolah, dan itu kita wawancara dengan yang bersangkutan. Wawancara kita itu berkaitan dengan peraturan-peraturan kita sekolah, dengan tata tertib kita sekolah, ya, apakah mereka bisa menjalankan ini, bisa bekerja sama kita dengan ini, terutama dengan keterbiahannya, satu dengan aturan tidak merokoknya ataupun yang lain, yang memang kita tidak memang sudah menjadi tata tertib aturan baku kita kan itu. Kalau seandainya mereka setuju, maka itu bisa kita lanjutkan. Tapi kalau seandainya tidak, kita kembalikan kepada yayasan untuk dilakukan penjaringan ulang kembali. Adakah kasus pernah ini Ustadz, pernah ada yang misalnya dalam 1 tahun berapa
6 bulan, mereka merasa berat dengan aktivitas tarbiyah atau dengan aturan-aturan yang ada. Ada Bu, ada juga, ada. Ya setelah berjalan beberapa bulan dengan kita, mungkin karena pertama dari segi kepaah yang mereka dapatkan kan, kita kan 1 harian ya Bu, ya. Iya. Dari walaupun dari sejak awal kita sudah sampaikan berapa yang akan mereka terima, kita kan kita jelaskan semuanya itu supaya transparan, apakah mereka sanggup. Tapi setelah berjalannya waktu, mungkin karena ada juga yang lebih menggiurkan dari kita, mungkin kayak PNS ataupun CPNS teman lainnya, itu yang membuat mereka itu. Tapi karena bukan kegiatan kita ya Bu, tapi karena ada yang lebih Hafalah itu ya. kayak ya CPNS itu yang menjadi itu. Apalagi Iya ya. P3K kan itu. Di yayasan atau di sekolah tidak ada kebijakan yang kemudian ada syarat untuk mengikuti CPNS atau P3K, tidak dibuatkan syarat. Ada Bu, kita di yayasan memang sudah dari awal-awal kita masuk sudah ada ikatan kontrak perjanjian kita dengan guru dan pegawai yang masuk sekolah, masuk di unit kita atau di yayasan Bu. Itu ada aturannya. Tentu memang tidak diizinkan, tidak dibenarkan untuk melamar ke lembaga lain, karena kita tidak ingin diduakan hati kan itu. Nah, kalau memang sudah tetap di sini, Afiliasi ya didekatkan. kita berjibaku bersama-sama kan itu yang diamanahkan oleh yayasan seperti itu. Iya. Ya, dari awal sudah disampaikan. Ya, P3KK itu kan memang itu. Tapi kalau untuk sertifikasi itu kan salah satu untuk peningkatan Oh iya, kompetensi itu. kita juga. Ya, Kalau itu dibolehkan ya. ya. Nah, itu maksudnya langsung di-cut atau memang ada maksudnya ada syarat misalnya kalau udah 5 tahun, udah 4 tahun, nggak ada juga ya. Tetap disarankan tidak ya. Ya tidak. Ya, tetap fokus. Kalau sudah bersama kita, kita inginnya bersama-sama sampai akhir hayat kan itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya, Ustadz, karena tadi juga saya sudah beberapa pendidik dan tenaga kependidikan sudah juga diskusi terkait dengan penilaian dan guru Al-Quran. Jadi dengan Ustadz tadi saya melihat di profil atau yang tadi disampaikan di PPT di awal itu sudah tergambar dari SDIT Asia ini terkait dengan PTK-nya. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah. Karena memang dari apa namanya dari standar-standar yang kita ajukan atau yang ada di JSIT ini memang Askia ini memang sudah jadi senior ya, malah sudah jadi pilotnya sekolah SIT gitu kan. Karena berdirinya saja tahun 96 ya. Ini Ya. mungkin hal-hal yang sifatnya itu penambahan atau perapian seperti pengembangan siswa itu kan perlu adanya kejelasan data dan dokumen sehingga tergambar Ya. Ustadz ya, yang karakter-karakternya atau yang bagian afektifnya itu mungkin yang juga guru perlu ini lagi ya apa namanya meningkatkan lah dan merapikan. Kalau yang lainnya insya Allah nampaknya sudah cukup ya Ustadz. Alhamdulillah. 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 Ya jazakallah khair Ustadz atas sharingnya hari ini. Nanti insya Allah dengan Ustadz Abdul Hakim di hari pertama ini kita closing sementara untuk hari ini. Mungkin besok kita apa namanya hari keduanya terkait dengan keliling. Tadi saya sampaikan dengan Ustazah Lili, kita akan keliling besok dengan sarana dengan Ustadz Husni. Kemudian observasi pembelajaran juga nanti besok kita lihat kembali. Gitu Ustadz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz Adian. Alhamdulillah sangat banyak Ya. membantu kami dalam betul kita. Mudah-mudahan semakin membaik, semakin terus berbaik Ibu ya. Ya, itu. Amin, amin, amin. Ya, Ya, makasih Bu. baik. Ya Ya, Ustadz Afwan.